Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjadi moderator mengenai akupuntur. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Stacia Aurelia dengan NIM 2205409. Di sini dengan teman-teman saya 5 orang dengan nama Ariela Aupa Suryana dengan NIM 2205591. Yang kedua ada Anissa Kamalia 2204226. Yang ketiga ada Eka Putri Yunanda 2204967. Dan yang terakhir ada Yupi Silvia 2206439. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dengan topik yang pertama ada definisi akupuntur, yang kedua ada tujuan dan fungsi akupuntur, yang ketiga ada macam-macam akupuntur, yang keempat ada perkembangan akupuntur, yang kelima ada teori dasar akupuntur, yang keenam ada metode terapi akupuntur, yang ketujuh ada keuntungan akupuntur, dan yang terakhir ada macam-macam penyakit yang dapat diobati dengan terapi akupuntur. Baik, untuk definisi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Kata akupuntur berasal dari bahasa Yunani, yaitu acus, yang berarti jarum, dan punctura, yang berarti menusuk. Akupuntur merupakan pengobatan yang dilakukan dengan cara menusukkan jarum di trik-trik tertentu pada tubuh. Tujuannya untuk mengembalikan sistem keseimbangan tubuh pasien. Boleh di next? Baik, di sini ada tujuan dan fungsi. Untuk mengetahui perkembangan praktik terapi akupuntur di Indonesia, terus akupuntur juga untuk mengetahui manfaat yang didapatkan dari terapi akupuntur, untuk mengetahui pengaruh terapi akupuntur dalam pelayanan kesehatan dan masyarakat. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada macam-macam akupuntur. Di sini akupuntur dapat dibagi menjadi dua, yaitu akupuntur tradisional dan akupuntur medik. Akupuntur tradisional merupakan suatu metode pengobatan tradisional Cina, di mana pengobatan ini diadaptasi dari pengobatan tradisional Chinese medicine, yang berbeda dengan pengobatan konvensional dan merupakan pengobatan tradisional yang dapat dilakukan oleh masyarakat non-medis atau medis dengan cara mengatasi masalah atau hambatan pada aliran energi yang dapat menimbulkan berbagai penyakit pada tubuh. Akupuntur tradisional ini tidak menggunakan peralatan medis atau pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosa. Akupuntur tradisional bekerja dengan merangsang hormon nyeri atau endorfin yang dapat mengurangi rasa sakit yang dirasakan pada tubuh. Pada dasarnya, akupuntur dilakukan dengan cara memasukkan jarum ke bagian tubuh tertentu. Adapun akupuntur medik, di sisi lain, akupuntur medik adalah adaptasi teknik akupuntur tradisional dengan pengobatan tradisional. Dalam terapi ini, diagnosis didasarkan pada International Classification of Disease dan tujuan utamanya adalah promosi, pencegahan, rehabilitasi, dan pengobatan pasien. Akupuntur medik juga dapat menjadi pilihan untuk berbagai kondisi yang berkaitan dengan sistem saraf, hormonal, dan kekebalan tubuh. Akupuntur medik dapat digunakan untuk lebih dari sekedar masalah fisik. Untuk pasien dengan kondisi seperti alergi obat, akupuntur dapat menjadi pilihan bagi pasien dengan resiko operasi yang tinggi. Selain itu, akupuntur adalah prosedur yang relatif aman, yang dijamin aman dan memiliki sedikit efek samping pada tubuh. Selanjutnya akan Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas perkembangan akupuntur di Indonesia. Perkembangan akupuntur di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain tidak tertinggal. Teknik pengobatan akupuntur di Indonesia ini seumur dengan adanya perantau Cina yang masuk ke Indonesia. Mereka membawa kebudayaannya termasuk pengobatan akupuntur ini di Indonesia.
Oke, lanjut. Nah, ini ada teori dasar dari akupuntur. Yang pertama adalah teori yin yang. Teori yin yang ini merupakan suatu konsepsi pandangan hidup Taoisme yang bersifat universal. Teori ini menyatakan bahwa segala fenomena di alam semesta mempunyai dua aspek yang berlawanan dan berpasangan, yaitu yin dan yang. Yang artinya terang dan yin berarti gelap. Lalu yang kedua ada teori Wuxing. Teori Wuxing memandang ada 5 unsur kayu, api, tanah, logam, dan air sebagai dasar semesta dan bahan penting untuk kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan teori yin ya, kelima unsur ini berada dalam keadaan perubahan yang dinamis dan saling ketergantungan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada metode terapi akupuntur. Yang pertama berdasarkan daerah terapi, yang kedua berdasarkan alat terapi, dan yang ketiga berdasarkan teknik terapi. Akupuntur merupakan terapi Cina kuno yang menggunakan jarum-jarum kecil. Jarum-jarum ini akan ditusukkan secara lembut pada lokasi yang tepat di tubuh. Lokasi penusukan dikenal dengan nama titik-titik akupuntur. Penusukan jarum pada titik akupuntur dapat mempengaruhi sistem regulasi di dalam tubuh. Hal ini membuat kondisi energi atau qi dan darah atau su menjadi seimbang. Saat energi dan darah telah seimbang, tubuh akan bereaksi. Reaksi ini akan mempengaruhi penyembuhan dari dalam tubuh sendiri. Orang Cina percaya tubuh memiliki energi atau qi. Tersumbatnya aliran qi di dalam tubuh akan memicu kondisi sakit. Akupuntur bertujuan untuk mengaktifkan dan melancarkan kembali aliran qi di dalam tubuh. Aliran qi ini disebut dengan meridian. Akupuntur diklaim mampu mengobati gangguan syaraf dan otot setelah stroke, meringankan sakit kepala seperti migrain dan vertigo, serta meredakan rematik. Selain itu, teknik tusuk jarum mampu mengatasi gangguan metabolisme dan hormon. Akupuntur juga digunakan untuk mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes. Beberapa klinik kesehatan menggunakan teknik ini untuk pengobatan obesitas, impotensi, dan gangguan reproduksi lainnya. Bahkan akupuntur dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Akupuntur juga telah diaplikasikan pada dunia kecantikan. Ada 2 teknik akupuntur, yaitu akupuntur manual dan elektrik. Pada metode manual, jarum hanya ditusukkan pada titik-titik akupuntur dengan cara diputar atau ditusuk biasa. Sedangkan pada metode elektrik, sebelum ditusukkan ke badan, jarum dihubungkan dengan kabel kecil pada suatu alat. Alat ini akan mengeluarkan gelombang listrik dalam frekuensi kecil dan disalurkan ke dalam tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang keuntungan akupuntur. Untuk keuntungannya, yang pertama ada cukup efektif, yang kedua ada indikasi utama akupuntur meliputi semua bidang penyakit, yang ketiga hasil yang baik, yang keempat ekonomis, dan yang kelima tidak menimbulkan efek samping. Akupuntur juga memiliki beberapa manfaat. Contohnya bisa dicontohkan pada penderita stroke, yang bermanfaat untuk memperbaiki atau mempercepat pemulihan neurogenesis dan fungsi motorik dalam tubuh. Dengan memasukkan jarum ke titik akupuntur itu, pembuluh darah akan terbuka dan sirkulasi darah meningkat. Oleh karena itu, aliran darah yang meningkatkan aliran darah untuk menangani sel-sel yang rusak tadi akan langsung menyerap ke otak. Selain itu, akupuntur juga dapat memperbaiki regenerasi saraf atau sistem saraf, mendukung pembentukan saraf baru, dan memastikan kinerja otak di area dan meningkatkan kekuatan otot. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang macam-macam penyakit yang dapat diobati oleh teknik akupuntur. Untuk yang pertama itu, ada
penyakit radang, yang kedua ada asma, yang ketiga ada rinitis, yang keempat ada penyakit radang usus, yang kelima ada artritis reumatoid. Yang pertama, penyakit radang. Jadi, pada penyakit radang ini, sejumlah penyakit inflamasi akan ditinjau di mana pengobatan akupuntur itu dinilai sebagai terapi komplementer atau pengganti untuk intervensi farmakologi konvensional. Kemudian, akupuntur juga berperan pada mediator peradangan dan akan menjadikan penyakit radang itu sembuh. Yang kedua, pada penyakit asma ini, akupuntur akan melakukan pengobatan melalui fungsi-fungsi paru-paru kuesioner, kualitas hidup, dan pengurangan obat yang digunakan untuk mencerminkan peningkatan penyakit. Yang ketiga, ada rinitis. Jadi, pada rinitis ini, perawatan dengan akupuntur sering terjadi pada orang dewasa dengan asma dan sinusitis. Dan oleh karena itu, dipertimbangkan oleh penyedia layanan kesehatan juga ya, teman-teman. Untuk yang keempat, yang penyakit radang usus. Penyakit radang usus ini juga dapat diobati oleh terapi akupuntur. Bisa dicontohkan dengan pengobatan alternatif pada penyakit usus yang hampir sudah ada contohnya dicurigai dari dekade yang lalu. Jadi ada contohnya, jadi sebelumnya tuh ada orang yang pernah melakukan pengobatan teknik akupuntur pada penyakit radang usus. Dan yang terakhir ada artritis reumatoid. Jadi pada penyakit ini tuh bisa menghasilkan penyakit Crohn. Katanya keberhasilan pengobatan teknik akupuntur juga dilaporkan oleh kasus-kasus sebelumnya. Jadi untuk pengobatan teknik akupuntur bisa diobati juga melalui penyakit artritis reumatoid. Sampai saat ini, kegunaan akupuntur sebagai terapi medis komplementer dan alternatif di reumatoid artritis masih harus dibuktikan lagi dalam uji coba acak besar. Jadi masih ada kasus yang harus dibuktikan lagi untuk pengobatan ini. Apakah bisa atau tidak. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan dalam menyajikan presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.